Kita lanjutkan. Hubungan sanitasi dengan penyediaan air. Pertama untuk kesehatan, ya. Nah, kebanyakan penyakit, ya, yang berhubungan dengan air, ya, sebenarnya itu berkaitan dengan pembuangan limbah yang tidak benar, ya, baik limbah dari pabrik besar, industri kecil, ya, bahkan limbah-limbah dari rumah tangga, ya. Kita lihat banyak di daerah-daerah kayak di Jakarta itu sampah dibuang ke siring, ya, ke sungai. Nah, sehingga sungainya dipenuhi sampah, ya. Kemudian juga misalnya rumah yang terlampau rapat sehingga safety tank-nya juga untuk buang air besar, safety tank, ya, itu juga terlampau rapat, ya. Nah, kalau digunakan air tanah itu juga berbahaya karena kemungkinan besar dari air dari safety tank-nya bisa merembes ke sumber air. Jadi mengatasinya itu harus komprehensif, tidak boleh satu persatu saja, ya. Misalnya kalau kebiasaan kita membuang sampah ke sungai, itu tidak bisa mengerahkan suatu pekerja untuk memungut sampah ke sungai tiap hari. Kalau perilaku kita selalu juga buang sampah ke sana. Jadi masyarakat juga harus disadari bahwa perilaku buang sampah ke sungai tidak baik. Jadi itu harus dilakukan secara menyeluruh, ya. Selanjutnya penggunaan air. Contohnya, gimana menggunakan air secara efektif dan efisien, ya, tidak boros. Ini contoh kecil saja. Berapa liter kita menggunakan air untuk menyiram toilet? Satu orang kira-kira berapa? Kita kenal ada 2 jenis toilet, ya. Ini. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih boros dan mana yang lebih hemat terhadap air ini? Silakan, kalau ada yang bisa jawab. Kira-kira mana yang lebih hemat? Nggak ada yang bisa jawab. Toilet modern. Yang lebih, yang ini ya. Siapa yang jawab ini? Mayang, Pak. Oke, Mayang. Nah, mana yang lebih hemat? Yang mana? Yang modern? Iya, Pak. Oke. Kenapa yakin bisa lebih hemat yang modern? Coba Mayang, jelaskan. Atau pernah punya pengalaman apa? Menggunakan yang lebih modern. Jadi memang yang ya silakan. Silakan Mayang. Karena penggunaannya itu sudah diatur, Pak, airnya, Pak. Ya. Jadi kalau kita menggunakan yang sebelah kiri, ini kan kadang-kadang berkali-kali baru bersih, ya. Berkali-kali siram baru bersih. Bisa juga dengan orangnya juga kalau ngurus air ya berulang-ulang. Tapi kalau kita menggunakan yang ini kan sekali pencet itu airnya itu udah terukur masuknya, ya, dan langsung bisa membawa kotoran ke dalam. Nah, jadi yang modern ini jauh lebih hemat terhadap air, ya, lebih hemat. Begitu juga kalau kita mandi. Jadi menggunakan shower ini
Ini juga jauh lebih hemat dibandingkan dengan kita pakai limbah mandi, ya, mandi dengan limbah itu. Karena ini sebaran airnya lebih luas, ya, jadi langsung bisa membasahi seluruh tubuh kita. Ini contohnya ya. Selanjutnya yang ketiga, hubungannya biaya pemulihan. Pemulihan itu maksudnya penjernihan, ya, penjernihan air. Nah, jadi kalau air bersih semakin sedikit diperoleh, tentu harus dibersihkan, ya, dibundikkan dulu. Nah, semakin banyak dibutuhkan air, tentu biaya pemulihannya tentu juga semakin meningkat. Makanya perilaku hidup sehat, membuang limbah, buang sampah itu perlu betul sangat dijaga sehingga sumber perairan jangan sampai kotor, ya, sehingga biaya pemulihannya tidak begitu besar. Nah, ini kita lihat salah satu contoh limbah yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh pabrik agroindustri, ya, pabrik pengolahan kelapa sawit, ya, pabrik CPO. Biasanya limbahnya kan ada bermacam-macam, ya, limbah gas, limbah padat, dan limbah cair, ya. Nah, yang kita lihat ini limbah cair. Nah, limbah cair harus diolah dulu baru boleh dibuang ke sungai atau ke lingkungan. Biasanya menggunakan bakteri, ya, jadi diolah secara kimia dan biokimia, ya, kimia dan biokimia. Jadi menggunakan bakteri. Jadi kalau menggunakan bakteri seperti ini, kelemahannya memerlukan lahan yang sangat luas, ya, dan harus diberikan kesempatan kepada bakteri untuk menguraikan limbah ini. Nah, setelah nanti dia uraikan, baru airnya menjadi lebih bersih dan baru boleh dibuang ke sungai. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, pengolahan ini kan juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, kadang-kadang perusahaan juga kucing-kucingan tuh dengan apa? Dengan petugas, ya, biro BLH, ya, diam-diam dibuang yang kotornya, sehingga masyarakat sering protes. Nah, sekarang penggunaan ulang air. Jadi maksudnya sini, gimana karena sumber air bersih sedikit, maka bisa saja air yang sudah digunakan bisa digunakan kembali, ya. Jadi harus didaur ulang lagi dengan cara dijernihkan kembali. Bahkan air limbah pun kalau bersih bisa digunakan kembali. Jadi seperti air yang di sini tadi, ini. Jadi kalau ini diolah dengan baik, dikelola dengan baik, seharusnya air yang keluar dari sini bisa digunakan kembali oleh pabrik tersebut. Nah, kalau betul-betul diolah dengan baik, sehingga tidak begitu banyak menggunakan air dari alam, dari lingkungan, ya, itu dari sungai. Nah, biasanya kebutuhan air meningkat ini diakibatkan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Atau bisa juga karena berdirinya industri yang banyak membutuhkan air. Nah, jadi apabila kebutuhan air meningkat, maka kebutuhan untuk menyediakan air, penyediaan air tentu juga meningkat. Jadi kebutuhan kita meningkat,
maka tentu butuh juga membutuhkan apa? Air yang tersedia harus juga bertambah. Nah, jika jumlahnya tidak mencukupi, maka tentu orang menggunakan air yang kurang bersih. Ya, air limbah misalnya. Nah, kalau menggunakan air limbah ada dua pilihan, diolah dulu atau tidak. Nah, kalau seandainya air limbahnya cukup bisa digunakan kembali tanpa diolah, ya boleh. Misalnya airnya digunakan untuk menyiram tanaman, misalnya. Jadi tidak perlu diolah. Atau digunakan untuk kolam kalau masih cukup bagus airnya, ikan. Tapi kalau untuk digunakan lebih untuk keperluan yang lebih tinggi itu tidak bisa. Misalnya untuk keperluan mandi, ya, atau keperluan air minum itu harus diolah. Jadi intinya air yang kita gunakan ini, walaupun dari limbah, tidak boleh sampai merugikan kesehatan atau menimbulkan sakit. Nah, ini sebenarnya ini kelanjutan dari gambar ini tadi. Nah, jadi karena diolah secara biologi menggunakan bakteri, maka limbah-limbah yang di situ akan diuraikan oleh bakteri menjadi dua, menjadi air dan gas CO2. Ya, nah ujungnya nanti dihasilkanlah air yang lebih bersih. Nah, ini kolam terakhir ini sudah kelihatan lebih bersih. Nah, biasanya di kolam-kolam ini ditanam pohon yang bisa hidup di air. Kemudian dimasukkan ikan. Nah, ini untuk membuktikan bahwa airnya sudah bersih. Itu juga harus diukur secara ilmiah, ya. Parameter fisikanya, parameter biologinya, dan parameter kimianya harus cukup. Tidak hanya cukup dengan pohonnya tidak mati, ya. Tapi ini indikator bahwa airnya sudah lebih bersih. Oke, itu pengantar, ya.